Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan melanjutkan pendalaman lingkaran. Dalam hal ini adalah sub atau bagian kedudukan dua lingkaran. Sebelum kita bahas soal-soalnya, saya ingin ingatkan kembali tentang bagaimana atau kedudukan dua lingkaran itu. Memungkinkan dia ada di dalam, kemudian memungkinkan dia bersinggungan, berpotongan di dua titik, kemudian tidak berpotongan, tidak bersinggungan. Ada beberapa syarat yang harus kalian perhatikan. Kalau misalkan dia ada di dalam, berarti nilai jarak kedua pusatnya kurang dari selisihnya. Kalau misalkan dia bersinggungan, berarti jarak dua pusatnya jumlah jari-jarinya sama. Kalau dia berpotongan di dua titik, berarti jarak dua pusatnya ada di antara selisih, mutlak selisih dua jari-jari dan jumlah dua jari-jari. Kalau misalkan dia tidak bersinggungan, tidak berpotongan, berarti jaraknya lebih dari jumlah dua jari-jarinya. Kemudian yang kedua adalah tentang tali busur. Dua lingkaran, tinggal kalian eliminasi persamaan lingkaran 1 dan persamaan lingkaran 2. Lalu jangan lupa juga jarak antara titik ke garis. Oke, nanti kalian tinggal di pause aja untuk mengingatkan rumus-rumusnya jika kalian lupa. Baik, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Kita akan analisa bagaimana kedudukan dua lingkaran ini. Apakah dia berpotongankah atau bersinggungankah atau bagaimana? Oke, kita lihat. Caranya adalah kalian tentukan dulu persamaan lingkaran. Perhatikan persamaan lingkarannya, kemudian kalian perhatikan pusat dan jari-jarinya. Oke, anggaplah ini adalah persamaan lingkaran yang pertama, ini sebagai persamaan lingkaran yang kedua. Oke, ingat pusat persamaan lingkaran adalah dari persamaan lingkaran secara umum min setengah A min setengah B. Yang mana yang A, yang mana yang B? Yang A adalah koefisien X, yang B adalah koefisien Y, gitu ya. Oke, kita cek, kita cari pusat yang pertama. Berarti minus setengah kali 4, minus setengah kali min 6. Gitu ya. Berarti persamaan pusat yang pertama adalah minus 2,3. Itu pusat yang pertama. Lalu jari-jari yang pertama adalah jumlah unsur pusat kuadrat. Berarti pusatnya min 2 dan 3, berarti dijumlah kuadratkan. Jumlah kuadratnya berarti min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi C. Dalam hal ini adalah min 12. Ini yang dimaksud dengan C. Oke. Sama dengan kuadratkan min 2 jadi 4, 3 kuadratkan 9, min ketemu min jadi plus. 4 tambah 9, 13 tambah 12, 25 ya. Akar 25 adalah 5. Berarti jari-jari yang pertama adalah 5. Lalu pusat yang kedua, yang pertama ini yang kedua. Pusat yang kedua adalah sama min setengah dari 8. Kemudian Y-nya min setengah dari minus 2. Berarti pusat yang kedua adalah minus 4,1. Gitu ya. Lalu jari-jari yang kedua adalah akar dari sama jumlah unsur pusat kuadrat ya. Jumlah kuadrat dari unsur pusat. Min 4 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangi C. C-nya dalam hal ini 8. Berarti 16 ditambah 1 dikurangi 8. 17 kurangi 8, 9 ya. Akar 9 berarti 3. Oke, kita sudah punya pusat 1, 2, jari-jari 1 dan jari-jari 2. Oke, kita cari D-nya, jarak dua pusat. Berarti misalkan X2 kurangi X1 dari unsur pusat kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 dari unsur pusat. Gitu ya. Dalam hal ini berarti X2 nya misalkan minus 4 ya.
dikurangi minus 2 berarti 2 kuadrat. Ditambah X2 nya 1, Y2 nya 1, Y2 nya 3. Min 2 ditambah min 4 tambah 2 min 2 kuadratkan 4. 1 kurangi 3 min 2 kuadratkan 4. Berarti akar 8. Oke. Atau 2 akar 2 ya. Oke. Sekarang cek jumlahnya. Jumlah kedua jari-jarinya ternyata 5 ditambah 3 itu 8. Nah, D ternyata kurang dari jumlahnya. Sekarang selisihnya. R1 dikurangi R2 atau sebaliknya, dimutlakan aja. 5 dikurangi 3 adalah 2. Nah, ternyata jarak dua pusatnya itu kurang dari jumlahnya, dua jari-jari, tetapi lebih dari selisihnya. Gitu ya. Maka yang ini ya. Berarti jawabannya adalah berpotongan di 2 titik. Berpotongan di 2 titik. Jadi kedua lingkaran berpotongan di 2 titik. Bisa dimengerti ya? Oke. Itu yang nomor 1. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Tentukan nilai P agar kedua lingkaran saling bersinggungan. Saling bersinggungan saling bersinggungan dalam. Nah, ini bersinggungan luar, kalau bersinggungan dalam itu maksudnya gini. Nah, ini namanya bersinggungan dalam. Oke. Apa syaratnya? Syaratnya kalau bersinggungan dalam yaitu nilai D-nya sama dengan mutlak selisihnya ya. Oke, berarti kita cari pusatnya. Ini L1. Ini L2. Oke. Pusat yang pertama adalah min setengah dari 8. Dari min 8 ya. Min setengah dari 4. Berarti pusat yang pertama adalah 4, min 2. Oke. Lalu pusat yang kedua min setengah kali 8. Min setengah kali min 8. Berarti pusat yang kedua adalah minus 4,4. Oke. Lalu jari-jari yang pertama sudah bisa ditentukan. Unsur pusat kuadrat, jumlahkan. Jumlah kuadrat unsur pusat berarti 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat dikurangi C. Berarti min 124 ya. 124. Berarti nilainya adalah 16 tambah 4, 20. Tambah 124. Berarti 144 ya. 144 diakarkan berarti 12. Oke. Nah, kalau ingin bersinggungan dalam berarti syaratnya apa? Jarak dua pusatnya. Ini syaratnya. Jarak dua pusat harus sama dengan selisih dua jari-jarinya. Oke, berarti kita cari dulu jarak dua pusatnya. X2 dikurangi X1. Ini masih saya tuliskan rumusnya. Nanti berikutnya tidak saya tuliskan lagi. Asumsikan kalian sudah mulai mengingatnya dengan jelas. Oke. Masukkan X2 nya berarti min 4. Atau sebaliknya juga boleh. Min 4 dikurangi 4 kuadrat ya. Ditambah 4 dikurangi min 2 kuadrat. Berarti 8 jadi 64. 6 jadi 36. Berarti akar 100. Ya, akar 100 berarti 10 ya. Oke. Kita sudah dapat informasinya. Nah, sekarang
bahwa D-nya sudah ada 10. Berarti kesimpulannya untuk yang pertama ini, berarti 10 itu harus sama dengan mutlak selisihnya. 12 dikurangi R2. Gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan. Bahwa 12 min R2 itu sama dengan 10. Atau 12 min R2 itu sama dengan min 10. Yang pertama berarti ini 2. Yang kedua berarti 22 ya. 22. Nah, berarti kesimpulannya dari sini P-nya ada dua kemungkinan ya. Simuat sini. Jadi R itu adalah jumlah kuadrat unsur pusat. R2-nya berapa? Oh, belum ditentukan R2-nya. Oh, R2-nya harus ditentukan. Belum ya? Oke. Unsur pusatnya berarti min 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi C. Dalam hal ini P berarti kan? Berarti 16 tambah 16 32. 32 dikurangi P. 32 dikurangi P dia harus kayak ini R2. Nah, berarti yang pertama kalau dia sama dengan 2 berarti kuadratkan aja kan? Berarti 4 sama dengan 32 min P. Berarti P-nya adalah berapa? 32 dikurangi 4 berarti 28. Itu yang pertama. Lalu yang kedua 22. Berarti 32 kurangi P. 22 kuadrat berapa? Ada yang tahu? 22 kuadrat 484 ya. Jadi 484 sama dengan 32 min P. Berarti P adalah 32 dikurangi 484. Berarti minus 8 berapa tuh? 16 ya. 8 16. Nah, jadi P-nya ada 2. Gitu ya. Jadi nilai P-nya ada 2. Nilai P-nya tidak tunggal. Karena diminta nilai P yang memenuhi. Bisa ya? Itu kalau bersinggungan dalam. Lalu yang kedua, bagaimana kalau menginginkan saling berpotongan di 2 titik ya, atau di 1 titik, bisa berpotongan di 1 titik, itu namanya bersinggungan. Oke, sama ya. Kita cari pusat yang pertama. Pusatnya langsung ya, min setengah A berarti 6. Min setengah B berarti min 4. Langsung bisa ya. Min setengah A, min setengah B. Oke. Lalu jari-jarinya jumlah kuadrat unsur pusat 6 kuadrat tambah min 4 kuadrat dikurangi C. 36 tambah 16 dikurangi 27. Berapa tuh? 52 dikurangi 27, 25. Akar 25, 5 ya. Oke. P2. Pusat yang kedua. Min setengah A berarti 1. Min setengah B berarti 8. R2-nya kita belum tahu. Kita cari dulu. 1 kuadrat. Tambah 8 kuadrat. Dikurangi C, C-nya min P. Berarti akar 65 plus P ya. Oke. Sekarang D-nya. D itu jarak 2 pusat.
6 dikurangi 1 kuadrat ditambah min 4 dikurangi 8 kuadrat. 25 ditambah 144, 169, berarti 13 ya. Saling berpotongan. Berarti kalau dia berpotongan, maka syaratnya apa? Jarak 2 kurang dari ya, atau sama dengan boleh. Jadi kurang dari atau sama dengan selisihnya. Jumlahnya sorry ya. Kurang dari sama dengan jumlahnya. Cek ya. Jadi kalau berpotongan dia kurang dari jumlahnya. Oke. Oke, jadi kurang dari sama dengan jumlah dari dua jari-jarinya. Oke, berarti nilai 13 ini kurang dari sama dengan 5 ditambah 5 ditambah akar 65 plus P ya. Berarti berapa nih? 8 ya. Kurang dari sama dengan akar 65 plus P. Nah, berarti tulis ini ya. Kuadratkan 64 65 ditambah P. Berarti P-nya lebih dari sama dengan min 1 ya. Ini pindah kanan. Nah, jadi P-nya harus lebih dari sama dengan min 1. Kalau dia berpotongan di 1 titik berarti P-nya min 1. Kalau di 2 titik berarti P-nya harus lebih dari min 1. Oke? Bisa dimengerti? Untuk kedudukan dua lingkaran berikutnya. Tentukan nilai P agar lingkaran tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Tidak berpotongan juga tidak bersinggungan. Berarti dia berjauhan ya. Sama. Kalau tidak berpotongan tidak bersinggungan berarti nilai D-nya harus lebih dari R1 tambah R2. Gitu ya. Oke, kita cek P1-nya. Langsung min setengah A. Berarti min setengah kali min 4. Min setengah B. Min setengah kali min 2. 1 ya. Kemudian jari-jarinya. Jumlah kuadrat unsur pusat. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dikurangi C. C-nya P. Berarti 5 dikurangi P. Oke. Lalu P2. Min setengah A berarti min 1. Min setengah B. Min setengah dari min 10. Berarti 5 ya. Kemudian R2-nya. Jumlah kuadrat unsur pusat. Jadi min 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 22. Berarti 1 ditambah 25 dikurangi 22. Berarti 4 ya. Akar 4 berarti 2 ya. Oke. Nah, lalu D-nya. Jarak 2 titik pusat. 2 dikurangi min 1 kuadrat tambah 1 kurangi 5 kuadrat. Berarti 9 ditambah 16. Akar 25 berarti 5. Oke, dengan demikian maka D harus lebih dari R1 tambah R2. Berarti 5 harus lebih dari 2 ditambah akar 5 min P. Oke, kurangi 2 semua. Berarti 3 lebih dari akar 5 min P. Kuadratkan. Berarti 9 lebih dari 5 min P. Pindah posisi ya. Berarti P lebih dari min 4. Oke, jadi syaratnya P harus lebih dari minus 4. Bisa dimengerti? Oke. Jadi kalau mulai lupa-lupa tinggal kalian putar ulang. Lanjut ya.
Tentukan persamaan tali busur persekutuan lingkaran. Oh, ini gambarnya bukan begini kan? Yang ditanya persamaan tali busur persekutuan. Tinggal di eliminasi aja ya. Nah, ini yang dimaksud dengan persamaan tali busur itu kurang lebih ini ya maksudnya. Jadi ini maksudnya ya. Ya, kurang lebih gitulah gambarnya ya. Agak susah nih ngepasinnya. Oke. Nah, ini jadi kalian tinggal di eliminasi aja. Tinggal eliminasi. Ya. Tinggal dieliminasi. Berarti persamaan lingkaran satunya kalian harus ubah dulu. X kuadrat min 2x plus 1 ditambah y kuadrat min 4y plus 4 min 36 sama dengan 0. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 4y. 1 tambah 4 5. 5 kurangi 36 berarti min 31 sama dengan 0. Lalu persamaan lingkaran duanya kan sudah jadi. Jadi langsung aja x kuadrat y kuadrat min 18x plus 8y plus 7 sama dengan 0. Nah, tinggal dieliminasi. Itu berarti persamaan tali busur. Habis berarti 16x min 4 dikurangi 8 12y min 31 kurangi 7 berarti min 38 sama dengan 0. Bagi 2 ya, sederhanakan. Berarti 8x min 6y min 19. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan tali busur. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan persamaan tali busur. Jadi persamaan tali busur itu caranya gimana? Tinggal dikurangi persamaan lingkaran 1 kurangi persamaan lingkaran 2. Gitu ya. Berikutnya. Lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y plus 9 berpusat di P. Sedangkan garis K adalah tali busur persekutuan lingkaran. Oke, kita cari dulu K-nya. Ini K. Tali busur persamaan lingkaran. Didapat dari lingkaran 1. Saya tuliskan dulu. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X. Ya. Plus 4Y. Kemudian plus 9 sama dengan 0. Lalu persamaan lingkaran keduanya x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x plus 2y min 17 sama dengan 0. Eliminasi. Habis berarti 2x berarti plus 2y 9 dikurangi min 17 berarti plus 26. Bagi 2 ya. Bagi 2 berarti x tambah y tambah 13 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis K. Sedangkan P adalah pusat. Berarti pusat lingkarannya adalah min setengah dari min 6 ya. Min setengah dari min 6, min setengah dari 4. Berarti nilainya adalah 3, min 2. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara garis dengan pusat. Ini misalkan di sinilah garisnya, katakanlah saya perpanjang sini. Nah, yang ditanya adalah
jarak antara garis dengan lingkaran. Ini bersinggungan enggak? Tali busur enggak ya, enggak dikatakan bersinggungan ya. Nah, jadi bebas aja lah. Gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah ini misalkan titik P. Ini hanya ilustrasi saja, belum tentu di sini. Nah, yang ditanyakan adalah jarak P ke garis. Ingat rumus jarak P ke garis. Jadi mutlak dari persamaan garis Y X plus Y plus 13 ya. Jangan lupa dibagi akar dari koefisien X kuadrat tambah koefisien Y kuadrat. Masukin pusatnya. Berarti ini X1 maksudnya. Ini yang Y1. Berarti 3 dikurangi 2 ditambah 13 dibagi akar 2. 3 dikurangi 3 kurangi 2 1 tambah ini 14. 14 per akar 2. Rasionalkan jadi 7 akar 2. Nah, itulah jarak antara pusat lingkaran yang pertama dengan tali busur. Terakhir ya, tentukan panjang tali busur persekutuan lingkaran. Nah, kita nggak tahu nih apakah berpotongan atau tidak. Yang jelas panjang tali busurnya berapa. Oke. Nah, ini minus apa positif ya? Oke, anggap aja minus dulu ya. Berarti pusat yang pertama, ini lingkaran 1. Nah, ini kita belum jelas. Ini lingkaran 1. Ini lingkaran 2. Pusat yang pertama adalah langsung ya. Minus berarti minus setengah kali minus 6. 3. Minus setengah kali minus 4 berarti 2. Lalu R1-nya berarti jumlah kuadrat dari unsur pusat. Jadi 3 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangi C. Kurangi 9. Berarti ini 9 kurangi 9. Habis ya. Akar 4 berarti 2. Lalu lingkaran yang kedua. Min setengah dari min 2 berarti 1 ya. Min setengah dari min 12 berarti 6. Jadi jari yang keduanya. Min 1 kuadrat. Oh salah 1 ya. Ini 1. Berarti 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. Langsung. 1 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 17. Loh. 36 ya. 36, 37. 37 kurangi 17 berarti 20 ya. 20 itu 2 akar 5. 1 tambah 36, 37. 37 dikurangi 17 berarti 20. 2 akar 5 ya. Nah, apakah jarak pusatnya? Kita cari jarak pusatnya. Jarak 2 pusatnya berapa? 3 kurangi 1 tambah 2 kurangi 6 kuadrat. Berarti berapa nih? 4 ditambah 16. Berarti akar 2, 20. Akar 20 berarti sama dengan jari-jarinya ya. Oke, berarti D-nya itu kurang dari ya. R1 ditambah R2. Tetapi dia lebih dari R1 mutlak R2 ya. Selisih R1 R2. Berarti dia apa nih? Berpotongan ya. Berpotongan di 2 titik. Nah, kalau berpotongan berarti yang ada tali busur persekutuan luar, nggak bisa dalam. Nah, berarti yang dicari yang ini. Gitu ya. Berarti kita harus menghitung
Jadi ini jarak dua pusatnya. Itu ya. Ini R2, ini R1. Ini P1, ini P2. Nah, panjangnya itu kan berarti ini kita misalin X aja ya. Jadi X ini kan siku-siku ya. Jadi X itu X kuadrat adalah P1 P2 kuadrat gitu ya, dikurangi selisih R1 min R2 kuadrat. P1 P2 nya adalah akar 20 ya, kuadrat kurangi 2 akar 5 dikurangi 2 kuadrat. Oke, 20 dikurangi 20 min 8 akar 5 plus 4. Ini habis. Berarti 8 akar 5 kurangi 4. Nah, itu X kuadrat. Berarti X-nya akar dari 8 akar 5 kurangi 4. 4-nya keluarin. Berarti 2 akar 5 kurangi 1. Oke, itu ya. Saya kira itu dulu untuk kedudukan dua lingkaran. Nanti yang lainnya kalian bisa kerjakan di latihan soal yang lain. Kurang lebihnya demikian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau masih ragu, masih kurang, kalian bisa putar ulang berkali-kali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.